Oke, welcome back teman-teman semua. Selamat datang lagi ya ke live roomnya aku. Dan malam ini coba bahas soal itu. Sebenarnya malam ini tadi aku mau bahas terkait shift malam dan juga eh ini apa screening HIV, sifilis. Coba bahas soal itu. Sebenarnya malam ini tadi aku mau bahas terkait shift malam dan juga eh ini apa screening HIV, sifilis, hepatitis dijawab teman-teman mulai silakan jawab dulu soal ini. Ini buat bidan terampil, silahkan dijawab dulu. Ini kira-kira jaringan aku aman nggak guys? Nge-lag, putus-putus. Yang lain gimana nih? Jaringannya aman atau nge-lag juga? Nge-lag Kak Ida. Oke, siap Kak Ida udah pulang ya dari RS Kak Ida ya. Waduh, bentar ya. Oke, ini kira-kira masih aman nggak teman-teman? Udah aman belum? Iya, emang sengaja aku jedain guys. Terampil kakak, iya ini bisa untuk terampil, bisa untuk ahli pertama karena di kisi-kisi itu ada asuhan neonatus gitu. Udah aman belum ini jaringannya? Suara juga gimana? Udah aman belum? Hmm. Video semalam ya, video semalam aku bakalan upload di malam ini ya teman-teman. Oke, kalau aman langsung aja ya. Pertanyaannya, apakah asuhan awal yang diberikan kepada bayi lahir tersebut? Nah, ini soalnya seorang wanita datang ke puskesmas dengan keluhan lendir campur darah mulai sejak jam 5 dan perempuan juga mengatakan timbul rasa ingin BAB. Kemudian ngeler hilang. Waduh, hilang juga nih teman-teman. Yang lain suaranya nge-lag juga nggak? Nggak ada suara. Tapi putus-putus nggak videonya, teman-teman? Kak Widya aman tuh, Kak Merianti juga aman. Dan langsung memimpin kita dan membantu proses persalinan. Setelah bayi lahir, bidan melakukan pemeriksaan pada BBL ya dan tidak. Kak Widya juga aman tuh. Iya, jeda live terus karena jaringan katanya nge-lag, jadi aku coba jedain sebentar, siapa tahu bagus. Kok nge-lag terus? Nggak tahu nih kenapa nge-lag terus. Udah belum? Udah aman belum? Mungkin kakaknya sampai ngecas. Enggak, aku nggak ngecas guys. Udah full baterai aku. Atau HP-nya yang perlu diganti kali ya. Oke lah, lanjut lagi ke soal nomor 1. Nah, jadi kira-kira apa nih? Jadi bayinya udah lahir ya, bayinya tuh udah lahir, kemudian pasti dilakukan pemeriksaan Apgar score ya, teman-teman, sehingga tidak adanya tanda-tanda asfiksia, teman-teman. Nah, kalau nggak ada tanda-tanda asfiksia, apa yang harus dilakukan setelahnya? Kalau yang A melakukan pemantauan kepada BBL, yang B melakukan pemeriksaan fisik, C menjaga kehangatan bayi, D melakukan IMD, E pijat bayi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman, melakukan IMD. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Lah, nggak ada suaranya lagi, buset dah. Ini masih aman lah ya. Nah, lanjut ke soal nomor 2 guys. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Pada pukul berapa bayi tersebut dapat dimandikan, teman-teman?
Pada pukul berapa nih bayi bisa dimandiin? Mandiin bayi itu berapa jam setelah lahir sih? Nah, jadi teman-teman ada ya beberapa tips lah ya mungkin dari kalian tahu juga ya teman-teman untuk menjawab soal panjang-panjang kayak gini. Ya ini kan panjang ya teman-teman. Padahal jawabannya tuh cuma seuprit gitu. Nah, jadi taktiknya ya baca aja dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? Pada pukul berapa bayi tersebut dapat dimandikan? Ya udah kita langsung teknik scanning ya. Cara baca teknik scanning ya kita cari bayinya tuh lahir jam berapa. Nah, di sini udah tahu ya bahwa bayi tersebut lahir pada pukul 5.30, teman-teman. Nah, berapa jam setelah lahir bayi bisa dimandikan adalah 6 jam ya. Tinggal tambahin aja 6 5.30 tambah dengan 6 jam ke depan itu jam berapa? Jam 11.30, teman-teman. Jadi yang ini keterangannya itu tuh nggak perlu dibaca. Gitu ya. Jadi lebih cepat aja, nggak kehabisan waktu. Jadi baca soal tuh yang penting-penting aja ya, yang disesuaikan dengan pertanyaannya lah teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 guys, silahkan dijawab. Di manakah lokasi, ini langsung aja ya baca ke pertanyaan. Di manakah lokasi penyuntikan vitamin K tersebut? Oke, jadi ada bayi baru lahir, pasti 1 jam setelah lahir diberikan vitamin K ya teman-teman. Nah, injeksi vitamin K-nya tuh di bagian mana? Kok tidak ada suara? Nih, yang lain ada suaranya nggak? Aman, Kak? Oke. Normal ya, ada suaranya ya, teman-teman. Jadi, injeksi Vitka itu di mana? Kalau yang A anterolateral paha kiri, yang B anterolateral lengan kiri, yang C anterolateral paha kanan, yang D anterolateral lengan kanan, yang D deltoideus maximum sinistra. Oke, jadi penyuntikan vitamin K itu ada di paha ya, teman-teman ya. Berarti yang B, yang D, dan E itu bukan. Nah, antara A sama C nih. Dia kalau suntik vitamin K ada di paha kiri ya, teman-teman ya, paha kiri. Oke, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang A, suntikan di paha kiri ya, paha depan kiri. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Nih soal nomor 4, silahkan dijawab. Apakah asuhan segera yang diberikan pada bayi sesuai kasus di atas? Oke. Seorang wanita 6 jam yang lalu melahirkan di RSUD. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif, BBL 2.900 gram, panjang badan 50, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan. Asuhan apa teman-teman yang diberikan pada kasus di atas? Kalau yang A memandikan, yang B mengeringkan, C menghisap lendir, yang D memotong tali pusat, E inisiasi menyusui dini. Nah, ini kan pertanyaannya asuhan segera yang diberikan pada bayi sesuai kasus di atas. Jadi itu asuhan bayi baru lahir tuh beda-beda ya teman-teman. Asuhan bayi baru lahir setelah 1 jam ya, kemudian setelah 6 jam, setelah 2 jam, kayak gitu teman-teman. Kemudian asuhan bayi baru lahir misalnya 4 hari, 3 hari, 28 hari, itu beda-beda ya. Itu ada di, kalian cari aja materinya itu di internet ada ya, asuhan bayi baru lahir KN1, KN2, KN3, teman-teman. Dia harus ngapain aja. Itu boleh sih dibaca-baca, takutnya juga keluar ya, soalnya pasti bervariasi, teman-teman. Oke, jadi kata kuncinya ada di sini 6 jam ya. 6 jam yang lalu ya melahirkan. Nah, berarti bayinya ini udah lahir 6 jam yang lalu. Maka asuhan yang perlu dilakukan itu adalah mandi ya, teman-teman. Memandikan. Kalau yang B, C, D, dan E itu pasti sudah dilakukan ya, teman-teman, saat begitu bayi lahir, teman-teman ya. Kayak menghisap lendir, mengeringkan bayi, memotong tali pusat, dan juga IMD. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kak, kalau udah tes bahas FR nggak pasti kakak. Kalau udah ada yang tes, udah ada FR-nya pasti aku bahas. Entah itu di YouTube ataupun di TikTok teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 5.
Nah, ini dia soal nomor 5. Pertanyaannya, ini nggak kepotong ya teman-teman ya, terlihat jelas lah ya. Apa tindakan segera yang dapat dilakukan sesuai kasus di atas, teman-teman? Oke, ini pertanyaannya tindakan segera ya guys ya, tindakan segera. Nah, kemudian kita lihat dulu gimana nih. Dengan bayi B usia 11 bulan ya diantar perempuannya ke klinik dengan keluhan bayi tidak menyusu, bila menyusu bayi memuntahkan semuanya, sering kejang dan bernafas cepat tidak teratur. Oke, hasil pemeriksaan frekuensi napasnya 70 kali per menit. Nah, ini napasnya cepat ya, teman-teman ya. Takipnu dia nih, napasnya cepat. Normalnya itu adalah berapa? 40 sampai 60 ya, pernapasan normal. Nah, di sini dia 70 nih, dia takipnu, teman-teman. Nah, dia tuh sering kejang ya, kemudian muntah juga kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan segera? Kalau yang A, segera rujuk ke fasilitas yang memadai. Kemudian kalau yang B, kolaborasi pemberian antibiotik, yang C berikan paracetamol, D pasang oksigen, yang E berikan vitamin, teman-teman. Oke, jadi bayinya itu nggak bisa menyusu ya teman-teman ya. Bila menyusu, bayi muntah semuanya. Sering kejang, napas cepat tidak teratur, hasil pemeriksaan nafasnya cepat 70 kali per menit. Takipnu, teman-teman. Biasanya kalau takipnu tuh gejala kekurangan oksigen nggak sih? Kayak nafasnya cepat. Jadi tindakan segera dengan tindakan awal tuh sama guys. Gitu. Kalau yang ditanyakan asuhan apa yang dilakukan, ya itu jawabannya lain lagi. Ini kira-kira bayinya datang udah kejang belum nih teman-teman? Kira-kira bayi datang udah kejang belum? Coba dilihat dulu. Dia datang, bayinya tuh datang dengan keluhan apa sih? Keluhan bayi tidak menyusu ya. Kemudian bila menyusu, bayi memuntahkan semuanya. Sering kejang dan bernafas cepat tidak teratur. Nah, dari hasil pemeriksaan frekuensi nafasnya 70 kali per menit. Jadi bayinya belum kejang ya, datang dengan tidak kejang, teman-teman. Hanya keluhan tidak bisa nyusu, kemudian ditambahkan dengan hasil pemeriksaan frekuensi nafas itu adalah 70 kali per menit. Sedangkan nafas normal pada bayi itu 40 sampai 60 kali per menit, teman-teman. Jadi dia takip ya, takipnu tuh nafasnya cepat, teman-teman. Nah, soalnya itu bila menyusu ya, teman-teman ya, bila menyusu dia sering kejang kayak gitu. Jadi tindakan segera atau tindakan awal ya, tindakan segera, tindakan awal itu sama, maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang D ya, pasang oksigen. Nah, jadi dia tuh takipnu ya teman-teman ya. Kalau takipnu itu nafasnya cepat, kalau takikardi itu nadinya yang cepat teman-teman. Bradikardi itu nadinya lambat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Ya, kalau misalnya ditanyakan asuhan hmm, atau nggak ada tindakan segera atau tindakan awal, mungkin tulisannya apakah asuhan ya, tindakan asuhan atau rencana asuhan kayak gitu yang dilakukan, ya jawabannya segera rujuk ya teman-teman. Lanjut lagi soal nomor, pasti sebelum ngerujuk itu kita harus stabilkan dulu pasiennya ya, yang takipnu, yang takikardi, yang dehidrasi, pasti kita stabilkan dulu pasiennya supaya sampai di tempat rujukan masih bagus pasiennya. Ini soal bidan ahli pertama dan juga bidan
terampil teman-teman, karena kisi-kisinya sama. Dalamnya juga ada asuhan bayi baru lahir. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Apakah tindakan pada bayi sesuai kasus di atas? Oke, kita lihat bayi H itu lahir di klinik pukul 10 dengan selamat. Bayi lahir lambat menangis, bernafas megap-megap, hasil pengukuran antropometri 1600 gram beratnya, panjang badan 45, suhu 35 derajat Celcius. Apakah tindakan pada bayi sesuai kasus di atas? Tindakan ya teman-teman ya. Nah, tindakan awal, kalau misalnya soalnya tindakan segera atau tindakan awal itu sama aja ya. Tindakan segera itu sama dengan tindakan awal itu juga sama dengan tindakan segera. Tapi kalau tulisannya hanya tindakan aja seperti ini itu sama juga kayak rencana asuhan ya, ataupun asuhan kayak gitulah teman-teman. Oke, jadi dia lahir di mana? Lahir di klinik ya teman-teman ya, di klinik bidan teman-teman. Dia lahir di klinik bidan dengan beratnya itu 1600. Nah, kemudian didapatkan dia lahir lambat menangis, napas megap-megap, teman-teman. Oke, apakah tindakan pada bayi sesuai kasus di atas? Kalau yang A, lakukan kontak skin to skin ya antara ibu dan bayi. Kalau yang B, sesegera susui bayi. Yang C, observasi TTV. Yang D, pasang infus. Yang E, segera rujuk. Oke teman-teman, yang mana nih tindakan pada bayi sesuai kasus di atas? Apalagi bayinya itu BBLR ya teman-teman ya, di sini beratnya 1600. Nah, bayi BBLR tuh resiko ya teman-teman, bisa entah dia ikterus kah ataupun nanti ada gangguan dengan fungsi menelannya ya teman-teman, banyak banget kasus-kasus BBLR. Takutnya dia hipoglikemi segala macam teman-teman. Maka tindakan pada bayi tersebut adalah yang E ya, segera dirujuk teman-teman kayak gitu. Karena dia BBLR nih, karena beresiko tinggi teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor berapa? Nomor 7. Dan dia soal nomor 7, pertanyaannya, apa nama obat antibiotik yang diberikan dan berapa dosisnya? Ini yang diberikan adalah salep mata ya teman-teman ya. Nah ini dia, silakan dibaca dulu soalnya teman-teman. Jadi seorang perempuan R ya memberikan salep mata tuh, bidannya itu memberikan salep mata antibiotik pada kedua mata bayi. Nah tujuannya agar bayi tidak terkena infeksi mata ya. Nah, nama obat salep mata tersebut apa, teman-teman? Ya, benar semua lah ya. Jawabannya adalah yang B, tetrasiklin 1%, teman-teman. Nah, itu adalah obat antibiotik untuk salep mata, teman-teman. Ya, untuk fungsinya ada untuk mencegah infeksi mata pada bayi baru lahir. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 8. Ya, gampang lah ya soalnya. Nah, ini dia soal Apgar, teman-teman. Soal Apgar ini FR tahun lalu, guys. Jadi silahkan dihitung nilai Apgarnya. Oke, berapa nilai Apgarnya? Apgar itu apa aja yang dinilai teman-teman? A itu apa? A itu warna kulit ya. Kalau yang P itu apa? Puls atau nadi denyut jantung ya teman-teman. Kalau G itu refleks. Kalau yang A itu tonus otot. Kalau yang R respirasi atau pernafasan teman-teman. Nah, kita lihat nih, aku tulis saja di sini ya. A itu warna kulit ya. Warna kulitnya apa nih? Hasil pengkajian awal pada bayi ditemukan apa? Tubuh kemerahan dengan ekstremitas biru. Oke. Kalau ini warna kulitnya berapa skornya, teman-teman? Oke, berapa skornya untuk warna kulit? 1 atau 2? 1 ya. 1. Nah, jadi kalau seluruh badan sianosis itu udah pernah aku bahas soal Apgar ini. Jadi kalau untuk seluruh badan yang biru ya, ke ujung jari, ujung ekstremitas itu nilainya 0. Ya, tapi kalau dia badan merah
ekstremitasnya biru itu skornya 1. Tapi kalau keseluruhan badan sampai dengan ekstremitasnya warna merah, teman-teman ya, merah muda, kemerahan, kayak gitu itu skornya 2. Tuh, jadi ini skornya 1 ya, teman-teman ya, skornya 1. Kemudian yang P itu pulse ya, pulse atau denyut jantung, denyut nadi sama teman-teman. Denyut jantungnya itu kurang dari 100, ini nilainya berapa? Nah, jadi kalau denyut jantungnya itu 0 atau tidak ada lagi, ya maksudnya tidak ada lagi ya, itu skornya 0, sorry. Itu skornya 0 ya, kalau misalnya denyut jantungnya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau denyut jantungnya itu kurang dari 100, itu skornya 1. Tapi lebih dari 100 itu skornya 2 ya, jadi di sini skornya 1. Kemudian G ini refleks ya. Refleks itu seperti apa ya refleks tuh? Ya bisa bersin, nangis ya, teman-teman. Jadi menangis sama bernafas tuh biasanya selaras, teman-teman. Oke. Tidak ada reaksi. Oke, jadi di sini dia responnya itu tidak ada reaksi ya, teman-teman. Kalau tidak ada reaksi berarti skornya adalah 0. Seperti itu. Jadi kalau misalnya responnya atau refleksnya itu lemah 1, tapi kalau refleksnya itu baik 2, teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi yang A. Yang A itu apa? Tonus otot ya. Dia aktif nggak nih atau sedikit bergeraknya? Nah, ekstremitas itu sedikit fleksi. Sedikit fleksi berarti dia berapa skornya? 1 ya, tapi kalau nggak ada pergerakan sama sekali itu 0. Kalau sedikit itu 1, tapi kalau aktif itu 2, teman-teman. Jadi skor Apgar itu skornya dari 0 sampai 2, teman-teman. Lanjut lagi yang R. R, usaha napas lambat, teman-teman. Usaha napasnya lambat. Jadi kalau tidak pas itu 0, kalau nafasnya lambat 1, kalau bernafasnya normal ya, teman-teman, atau menangis kuat kayak gitu, itu respirasinya 2. Jadi ini karena nafasnya itu lambat, jadi 1 ya. Kita tinggal totalin aja. Berapa Apgar skornya? 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang lah ya, teman-teman, soal Apgar. Oke, gampang lah soal Apgar tuh karena kan ya dari 0 sampai 2 aja skornya. Kalau misalnya dia nggak aktif ya 0. Kalau dia misalnya aktif banget ya tinggal kasih aja 2. Tapi kalau dia sedang-sedang, lemah kayak itu kasih aja 1, teman-teman. Gitulah ya, kalau misalnya yang suka lupa sama nilai skor Apgar, trik cara ngingatnya kayak gitu aja, teman-teman. Oke, nah itu dia. Kalau asfiksia sedang itu 4 sampai 6, teman-teman. Tapi kalau asfiksia berat tuh 0 sampai 3 ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 9. Jadi kakak-kakak yang telat, yang baru masuk nanti aku ulang aja upload rekaman live TikToknya di YouTube aku, teman-teman. Nah, ini silahkan hitung lagi apa nih Apgar skornya. Berapa nilai Apgarnya, teman-teman? Oke, warna tubuhnya apa nih? Kemerahan dengan ekstremitas biru. Berarti 1 ya, teman-teman ya. 1. A-nya 1. P-nya, pulse-nya berapa? Denyut jantungnya lebih dari 100. Berarti 2 ya nilainya. Kemudian yang G. G itu refleks. Yaitu menangis spontan dengan kuat, ekstremitas sedikit fleksi. Oke, jadi refleks ini sama dengan pernapasan, teman-teman. Oke, ini menangis spontan dengan kuat berarti 2 ya refleksnya ya, teman-teman. Kemudian tonus ototnya itu ekstremitas sedikit fleksi. Nah, berarti ini 1 ya. Kok aktif 2. Oke, kemudian respirasi. Respirasinya gimana? Menangis kuat berarti 2 ya. Tinggal dijumlahin aja, teman-teman, berapa hasilnya? 6, 7, 8 ya. Nah, 8 adalah yang D. Oke, itu soal nomor 9. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10 nih, yang terakhir. Nah, ini masuk ke klasifikasi asfiksia, teman-teman. Tadi ada yang nanyain ya, terkait klasifikasi asfiksia. Jadi, nah ini dia soalnya. Jenis asfiksia yang dialami oleh bayi tersebut adalah, nah ini dihitung dulu Apgar skornya, terus nanti baru diketahui klasifikasinya, teman-teman. Oke, hitung dulu nilai Apgarnya. A-nya itu berapa? Tubuh kemerahan dengan ekstremitas biru 1 ya, teman-teman. Pulse-nya berapa? Denyut jantung kurang dari 100, 1 nilainya. Kemudian G. G-nya itu tidak ada reaksi, berarti 0. A itu tonus otot ya. Tonus ototnya berapa nih? Ekstremitas sedikit fleksi, 1.
respirasi usaha napas lambat 1. Nah, ini adalah 4, teman-teman. Apgar skornya nilainya 4. Klasifikasinya masuk ke mana? Ya, masuk ke asfiksia sedang ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia klasifikasi asfiksia aku punya. Sabar. Mungkin udah sering aku bahas sih. Atau ada yang belum gabung ya. Mana ya? Bentar guys. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Kelihatan lah ya, ini ada keterangannya di bawah sini, Apgar score. Nah, jadi kalau untuk bayi normal itu Apgar skornya 7 sampai 10, tapi kalau asfiksia sedang itu 4 sampai 6, asfiksia berat 0 sampai 3. Ini silahkan, ini sumbernya dari Dokter Kepanitriaan Opjin ya, teman-teman ya. Ya, silahkan di screenshot dulu, teman-teman. Oke, jadi tadi jawabannya yang mana? Belum dijawab dulu ya. Sabar, kita jawab dulu. Ya, jawabannya adalah yang B ya, asfiksia ringan sedang. Oke teman-teman, kayaknya malam ini segini aja lah ya. Pembahasan kita tuh ada 10 soal aja. Dan yang lagi persiapan aku saranin banget kalian, apalagi udah mau ujian ya. Kalian harus persiapkan waktu ujian lagi tuh, lebih dilatih lagi supaya apa? Supaya tidak kehabisan waktu nanti saat ujian teman-teman. Jadi aku saranin kalian untuk ya bergabung ke Tryout ataupun bimbel ataupun bisa beli ebook aku teman-teman. Nah, jadi ini ada, kalian bisa order di nomor WA ini ya, terkait pembelian ebook, tryout, bimbel ya teman-teman, silahkan aja di WA ke nomor ini, nanti bakalan dibalas sama adminnya, termasuk di spill harganya berapa aja. Dan nanti hasil rekaman live aku ya teman-teman, aku upload ulang di YouTube aku yang ini, Aulia Sekina Putri. Dan yang rekaman live TikTok aku yang semalam itu bentar lagi aku upload ya teman-teman, habis ini aku upload. Oke, ini kira-kira nomornya, silahkan yang mau tanya-tanya silahkan aja hubungi ke nomor WhatsApp ini, yang mau tanya harga, yang mau beli segala macam, teman-teman yang mau join ke bimbelnya, ke tryout, pembelian e-booknya juga silahkan bisa aja WA ke nomor ini, nanti bakalan dibantu spill sama adminnya teman-teman. Ikut TO gimana Kak? Ikut TO langsung aja hubungi ke nomor WhatsApp ini ya. Aulia siapa itu? Itu nama akun YouTube aku guys. Ini nama akun YouTube aku, Aulia Sekina Putri. Nama akun YouTube aku emang berbeda dengan TikTok aku kayak gitu. E-booknya lengkap Kak. Iya, kalau untuk info lebih lanjut Kakak bisa hubungi aja ya ke nomor WhatsApp ini, nanti bakalan dibantu jawab oleh adminnya, dan kita bakalan balas dari yang terbawah dulu ya teman-teman. Jadi mohon bersabar. Oke, berapa kali ikut TO? Untuk harga TO, harga bimbel, harga ebook, kalian bisa hubungi aja ke nomor WhatsApp ini, dan pastinya itu masih terjangkau sama teman-teman semua, teman-teman ya. Jadi untuk harga ebook, tryout, bimbel itu masih di bawah 200.000 teman-teman. Pokoknya masih terjangkau lah ya. Kalau ikut bimbel masih bisa Kak, silakan dihubungi WA-nya aja teman-teman ya. Nanti bakalan dibantu sama adminnya ataupun dikasih nomor WhatsApp dari si bimbelnya juga langsung Kakak. Oke, jadi untuk pembelian ebook, tryout, bimbel itu hanya di WhatsApp aja ya teman-teman ya. Di WhatsApp yang ini aja itu pembelian resminya. Jadi kalau misalnya kalian ada komplain, entah itu terkait bentuk pembahasan soal, atau kalian mau kasih saran atau segala macam, kalian mau tanya-nanya terkait jawabannya, itu silahkan hubungi ke nomor ini teman-teman. Kalau kalian beli ebooknya di sini, karena pembelian resminya itu hanya di nomor WhatsApp aku yang ini ya. Kayak gitu. Jadi kalau oke, Kak Norman ebook dan bimbelnya mantul. Thank you Kak Norman. Kak Norman berarti udah beli ya ebook sama bimbelnya teman-teman. Nah, jadi aku harapin persiapan P3K kalian harus lebih ditingkatin lagi teman-teman supaya bisa dapat hal yang kalian impikan kayak gitu. Oke, kayaknya malam ini segitu aja kali ya. Untuk soal malam ini ya, besok kita bahas soal bidan lagi ya teman-teman ya, entah itu umum atau khusus, jam 7 malam seperti biasa. Dan ya kayaknya, oh ya ada yang mau SS ya. Oke, bentar kalau mau SS. Ini kayaknya ya nanti live yang ini ya, yang live sekarang itu aku upload ulang di YouTube aku teman-teman. Ya besok lah palingan. Oke, ini silahkan di SS soal nomor 1, soal nomor 2,
soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor berapa nih? 10. Oke. Oh ya, yang apa nanti kalian bisa tonton ulang aja ya di YouTube aku guys. Aku bakalan upload ulang di sana kayak gitu. Besok aku upload. Oke teman-teman, kayaknya malam ini cukup sekian aja dari aku. Thank you so much buat partisipasi kalian yang udah gabung, yang udah komen-komen, yang udah ngasih gift segala macam. Thank you so much. Sukses terus buat kalian semua. Dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai kalian impikan. Dan tahun depan semoga kalian dapat ya. Dan jangan lupa berkabar-kabar dengan aku ya supaya aku tahu juga nih apa bisa merasakan kebahagiaan kalian juga teman-teman. Oke, pokoknya sukses terus buat kalian, jaga kesehatan supaya nanti ujian tetap fit ya dan dapat hasil yang maksimal. Oke teman-teman, terlebih kurang aku mohon maaf, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di live besok ya jam 7 malam kita bahas soal bidan lagi. Oke, sampai jumpa. Bye bye.